warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. Karena di samping pajak penghasilan yang sudah pasti dikenakan pada setiap perusahaan, dalam keadaan tertentu perusahaan sebagai pengusaha kena pajak juga dapat dikenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Nah, lingkup pembahasan kita pada video kali ini atau pada materi kali ini tidak mencangkup pada substansi PPN dan PPNBM secara lengkap, karena pembahasannya akan kita tekankan pada pencatatan transaksi-transaksi yang berhubungan dengan PPN dan PPNBM tersebut, seperti pencatatan PPN masukan, PPN keluaran, penjualan retur, pembelian retur, penyetoran PPN dan PPNBM dalam masa pajak maupun pada akhir masa pajak, serta masalah lainnya yang relevan. Untuk mereview materi tentang PPN, kita mulai dulu dari definisi PPN sendiri ya. PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas penjualan atau penyerahan barang atau jasa kena pajak, BKP atau JKP. PPN dihitung dari tarif pajak dikali dasar pengenaan pajaknya. Kemudian barang kena pajak. Barang kena pajak atau BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat dan hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPNBM. Dari uraian tersebut bahwa BKP dipersyaratkan sebagai barang berwujud atau barang tidak berwujud, misalnya seperti merek dagang, hak paten, hak cipta, dan lain-lain, dan dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Kemudian pengertian jasa kena pajak. Jasa kena pajak atau JKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan surat perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPNBM. Kemudian mengenai pajak penjualan atas barang mewah. Terhadap penyerahan barang kena pajak ini di samping dikenakan PPN sebagaimana telah disebut dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPN dan PPNBM, dikenai juga pajak penjualan dan barang mewah atau PPNBM. Beberapa karakteristik yang perlu dipahami dalam PPNBM adalah yang pertama, pengenaan terhadap PPNBM ini hanya satu kali, yaitu pada waktu penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Yang kedua, PPNBM tidak dapat dilakukan pengkreditan dengan PPN. Namun demikian, apabila eksportir mengekspor barang kena pajak yang tergolong mewah, maka PPNBM yang telah dibayar pada saat perolehan dapat direstitusi. Objek penjualan atas barang mewah yang menjadi objeknya yaitu penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam daerah pabean, dalam kegiatan usaha atau pekerjaan, dan impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Kemudian dari sisi tarif PPN kita ketahui sebesar 10%. Kalau tarif PPN atas ekspor barang kena pajak sebesar 0%. Dengan peraturan pemerintah, tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%. Kalau tarif PPNBM yaitu serendah-rendahnya 10% dan paling tinggi 200%. Yang kedua, atas ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0%. Dasar pengenaan pajaknya dari harga jual, harga penggantian, nilai ekspor, dan nilai impor. Mengenai penjelasan dasar pengenaan pajak ini bisa dilihat lagi materi tentang PPN di semester sebelumnya.
kita memasuki ke materi contoh jurnal akuntansi untuk pencatatan PPN. Karena pencatatan transaksi yang berhubungan dengan PPN dan PPNBM bagi pengusaha kena pajak, hukumnya adalah wajib. Sebagaimana dinyatakan dan diatur dalam pasal 6 Undang-Undang PPN tahun 95 pada catatan dan pembukuan itu harus dicantumkan secara terpisah dan jelas, antara lain A. Jumlah harga perolehan atau impor, jumlah harga jual atau nilai pengganti, nama barang dan satuannya, jumlah harga jual bukan barang kena pajak, jumlah nilai ekspor, dan jumlah harga jual yang dikenakan PPN. Jadi pencatatannya harus jelas. Pencatatan transaksi dan administrasi yang baik atas PPN dan PPNBM akan bermanfaat atau memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam hal menentukan dasar pengenaan PPN. Kemudian memudahkan perusahaan juga dalam pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan PPN, SPT PPN, baik SPT PPN masa maupun SPT masanya maupun SPT tahunannya ya. Penyusunan laporan-laporan perpajakan yang diperlukan perusahaan dan membantu memperlancar pelaksanaan pemeriksaan pajak. Oke, kita mulai ke contoh jurnal akuntansi mengenai PPN. Yang pertama adalah transaksi penjualan barang kena pajak, karena memang PPN ini terkait dengan transaksi penyerahan ya, baik barang atau jasa yang merupakan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Di sini ilustrasinya adalah misalnya pada tanggal 3 September PT ILM sebagai perusahaan dagang yang berstatus PKP menjual persediaan barang dagangannya secara kredit kepada PT Bintang dengan harga jual 150 juta. Harga pokok persediaan yang dijual adalah 120 juta. Karena PT ILM adalah PKP, maka harga jual ini harus ditambah dengan PPN. Maka jurnalnya adalah piutang usaha karena secara kredit, piutang usahanya didebet 165 juta, penjualannya 150 juta, PPN keluarannya 15 juta. Lalu kita catat metode ini dengan metode perpetual, maka kita akan menjurnal HPP-nya. HPP-nya didebet senilai 120 juta, kreditnya adalah persediaan barang dagangan 120 juta. Lanjut, transaksi pembelian barang kena pajak. Ilustrasinya adalah PT ILM membeli persediaan barang dagangan secara kredit dari PT Sinar dengan harga beli 60 juta. Maka pencatatannya adalah persediaan barang dagangannya didebet bertambah 60 juta, ada PPN masukan karena PT Sinar adalah PKP, maka ada PPN masukannya 6 juta, utang usaha 66 juta. Kemudian transaksi ketiga yaitu tentang retur penjualan barang kena pajak. Transaksi ini terkait dengan transaksi pertama tadi, di mana kita menjual barang ya ke PT Bintang. Ilustrasinya PT ILM menerima retur penjualan barang dagangan dari PT Bintang dengan jumlah harga jual yang diretur adalah 50 juta. Maka kita jurnal retur penjualannya 50 juta, ada PPN keluarannya 5 juta, di debet ya, karena ini retur yang tadinya mestinya dikredit, kita catat di debet PPN keluarnya. Lalu piutang usahanya berkurang 55 juta, lalu kita jurnal juga perpetual ya, persediaan barang dagangannya kita jurnal, di debet 40 juta, HPP-nya dikredit 40 juta. Dari mana nilai 40 juta ini? Nilai 40 juta ini kita dapat dari total yang diretur 50 juta dibagi total yang dijual di tanggal sebelumnya ya, penjualan kita 150 juta dikali harga pokok 120 juta. Ini terkait dengan transaksi sebelumnya ya, transaksi yang pertama ini. Jadi ada penjualan dengan harga pokoknya 120 juta ya, penjualannya 150 juta. Ketika mengalami retur, maka kita cari HPP-nya adalah jumlah yang diretur dibagi total yang dijual dikali harga pokoknya. Temu angka 40 juta. Oke, kita lanjutkan ke transaksi pembayaran utang dagang. PT ILM membayar utang dagang kepada PT Sinar atas pembelian barang dagangan tanggal 7 September dan memperoleh potongan tunai 2%. Oke, karena kita mendapat potongan tunai 2%,
Maka jurnalnya adalah utang usahanya 66 juta ya, menghapus utang usaha. Lalu persediaan barang dagangannya ini ada diskon ya, 2% kali 60 juta, 1.200.000 ini diskonnya, kita catat ke akun persediaan barang dagangan. Lalu PPN masukan 120.000. Dengan ini asumsinya adalah kita menerima faktur pajak pengganti dari PT Sinar karena ada diskonnya. Lalu kas atau bank karena pembayaran utang 64.680.000. Atau kalau PT Sinar tidak membuat faktur pajak pengganti, maka jurnalnya adalah utang usahanya 66 juta, persediaan barang dagangan atas diskon 2%-nya 1.200.000, kas atau banknya 64.800.000. Transaksi berikutnya adalah transaksi pembayaran jasa kena pajak. Seperti kita pahami bahwa perusahaan pasti bertransaksi dengan banyak sekali perusahaan ya, termasuk misalnya kita mempunyai konsultan pajak. Maka atas jasa konsultan pajak itu kita akan membayar honornya. Di sini misalnya kita akan membayar honor atas jasa konsultasi perpajakan sebesar 50 juta, di mana konsultan pajak tersebut adalah PKP. Maka jurnalnya adalah kita catat beban ini cash basis ya, langsung dicatat, langsung dikeluarin ya. Beban jasa konsultasinya 50 juta. Lalu ada PPN masukan karena konsultan pajaknya sudah PKP 5 juta, ini VAT in ya. Lalu kreditnya adalah utang PPh pasal 23 1 juta. PPh pasal 23 2% ya atas jasa konsultasi 2%, kali 50 juta adalah 1 juta. Lalu kas atau banknya 54 juta, yaitu 50 juta beban jasa konsultasi ditambah PPN masukannya 5 juta, 55 juta dikurangi utang PPh pasal 23 1 juta. Jadi kas yang kita bayarkan ke konsultan pajak kita SJR adalah 54 juta. Lalu penerimaan kas dari piutang. Di sini PT ILM menerima pembayaran dari PT Bintang atas penjualan persediaan barang dagangan tanggal 10 September yang jurnalnya sebagai berikut. Ini transaksi ini terkait dengan transaksi yang pertama dan yang ketiga, di mana kita menjual barang 150 juta, terus ada retur 50 juta. Nanti dilihat lagi transaksinya ya. Maka kita akan jurnal kasnya kita terima 110 juta. Lalu piutang usaha kita berkurang sebesar 110 juta, yaitu 165 juta dikurangi retur, ya, retur 55 juta. Oke. Transaksi berikutnya yaitu transaksi atas pemanfaatan jasa kena pajak. Ilustrasinya ketika PT ILM menyewa 3 unit kendaraan. Di sini mobil kendaraannya dari PT Buana yang merupakan PKP untuk 5 hari senilai 7.500.000. Jadi kita sewa mobil untuk 5 hari sebesar 7.500.000. Maka kita akan catat beban sewa 7.500.000, ada PPN masukan karena tempat menyewa ini adalah PKP ya. PPN masukannya 750.000, lalu utang PPh pasal 23 karena itu jasa sewa kendaraannya 150.000, 7.500 kali 2%. Lalu kas atau bank yang keluar adalah 8.100.000. 7.500 ditambah 750 dikurangi 150.000. Jadi uang kas yang kita keluarkan adalah 8.100.000. Kemudian penyerahan BKP kepada wajib pungut PPN. Nah, ilustrasinya PT ILM menjual barang dagangan secara kredit kepada pemerintah Kabupaten Solo. Harga jual barangnya 80 juta dan diberikan diskon 5%, di mana harga pokok barang dagangannya adalah 50 juta. Oke, jurnalnya adalah piutang usaha 83.600.000, dari mana dari 80 juta dikali 5%, diskonnya dikurangi diskon 5% ya. Jadi 83.600.000. Lalu penjualannya di kredit 76 juta, PPN keluarannya 7.600.000. Oke, kemudian HPP-nya adalah 50 juta. Kita jurnal HPP-nya 50 juta, kreditnya adalah persediaan barang dagangannya 50 juta. Kemudian penerimaan pembayaran atas penyerahan barang kena pajak kepada WAPU PPN.
Pada tanggal 20 September, atas transaksi yang sebelumnya, kita menerima pembayaran dari Bendahara Pemerintah Kabupaten Solo. Jurnalnya adalah kasnya bertambah di debit 74.860. Kita input PPN keluaran pemungut 7.600. Lalu ada PPh pasal 22 dibayar di muka 1.140. Ini 1,5% ya tarifnya dari DPP. Lalu piutang usahanya berkurang 83.600. Di sini PPN keluarannya yang sebelumnya di kredit 1.500.000 karena kita menerbitkan faktur pajak atas transaksi penjualan ya. Maka ketika kita menerima pembayarannya, kita akan debit supaya PPN-nya menjadi 0, jadi karena kita tidak menerima uang atas pembayaran PPN dari WAPU. WAPU ini akan menyetorkan sendiri PPN-nya. Biasanya perusahaan minta bukti tanda setor kepada WAPU tersebut, bukti bahwa PPN tersebut memang sudah disetor oleh WAPU. Baru atas bukti tersebut kita buat dasar untuk mencatatnya. Lalu ada penyerahan barang kena pajak secara cuma-cuma. Ya, ilustrasinya PT IRM memberikan sumbangan berupa persediaan barang dagangan kepada Yayasan Suci. Nah, harga pokok persediaan yang disumbangkan adalah 15 juta. Untuk penyerahan BKP secara cuma-cuma yang digunakan adalah harga pokok persediaannya. Harga jualnya senilai harga pokok persediaannya. Kalau kita jurnal, beban sumbangannya 16.500.000, 15 juta ditambah PPN 1.500.000 ya. Persediaan barang dagangannya 15 juta, PPN keluarannya 1.500.000. Pemanfaatan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean. Ilustrasinya, PT IRM membayar royalti sebesar 5.000 kepada Stephen Corporation, sebuah perusahaan yang berkedudukan di Amerika Serikat. Royalti dibayarkan atas penggunaan merek dagang. Kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksinya itu $1 sebanyak 11.200 dan kurs pajak Menteri Keuangan, kurs KMK ya, $1 nilai 11.000. Maka kita akan jurnal transaksinya. Untuk transaksi pemanfaatan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, maka akan dikenakan yang namanya PPN jasa kena pajak luar negeri, dan ada PPh pasal 26-nya. Itu pasti bersandingan ya, ada PPN JLN, JKPLN, dan ada PPh pasal 26. Kita jurnal, beban royaltinya kita catat sebesar 5.000 dikali kurs tengah Bank Indonesia, maka nilainya adalah 56 juta. Sementara untuk PPN pajaknya, perhitungan pajaknya menggunakan kurs Menteri Keuangan, maka PPN-nya adalah 5.500.000, 500 dikali 11.000. Lalu di kreditnya adalah utang PPN jasa kena pajak luar negeri 5.500.000. Ada utang PPh pasal 26. PPh pasal 26 tarifnya asumsinya tidak ada P3B ya, jadi 20%, 11 juta. Kas dan bank yang kita keluarkan adalah 45 juta. 56 juta dikurangin 5 juta 500. 56 juta dikurangin 11 juta. Oke, kenapa di sini ada PPN masukan di debit dan di sini ada utang PPN jasa kena pajak luar negeri? Karena PPN JKPLN ini bisa dikreditkan, tapi kita harus membayarkan dulu ke bank ya. Harus dibayarkan sendiri, jadi kita bayarkan tapi nanti bisa kita kreditkan. Makanya ada utang PPN ini harus kita bayarkan, nanti di sini PPN masukan akan kita kreditkan di akhir periode pada masa pelaporannya. Kita lanjutkan ilustrasi berikutnya, yaitu tentang penjualan aktiva tetap. Ilustrasinya, PT IRM menjual secara tunai truk bekas harga 80 juta, di mana truk itu diperoleh pada tanggal 5 Juni 2013 dengan harga perolehan 180 juta. Nilai buku truk pada saat dijual adalah 25 juta, dan pajak masukan atas pembelian truk sudah dikreditkan pada bulan Juni 2013.
Jadi jurnalnya adalah kita mencatat penerimaan atas penjualan truk, di mana kas atau bank kita bertambah 88 juta, harga jual plus PPN ya, 80 juta plus PPN. Lalu ada PPN keluaran di kredit 8 juta. Selain itu kita harus menutup atau menghapus aset yang telah dijual. Jadi kita membuat jurnal penghapusan aset. Pertama kita hapus akumulasi penyusutannya 155 juta. Akumulasi penyusutan aset ini diperoleh dari harga perolehan aset dikurangi nilai buku aset 155 juta. Lalu kita menghapus nilai aset tersebut 180 juta, kita hapus di kredit 180 juta. Lalu kita mencatat keuntungan pengalihan aset tetap sebesar 55 juta. 55 juta ini kita peroleh dari harga jual aset 80 juta dikurangi nilai buku 25 juta. Jadi kita memperoleh keuntungan 55 juta. Jadi sebenarnya nilai buku aset itu pada saat penjualan hanya 25 juta, tapi kita bisa menjual aset itu seharga 80 juta. Selisihnya itu adalah keuntungan pengalihan aset. Kemudian penyetoran hasil pemotongan pajak. Seperti kita ketahui, setiap akhir bulan berikutnya, pada bulan berikutnya kita akan menyetorkan pajak-pajak yang terutang yang terjadi pada bulan yang lalu. Jadi karena transaksinya ini bulan September, maka di bulan Oktobernya kita akan melakukan pembayaran atas utang-utang pajak kita. Di sini menurut catatan transaksi yang sudah kita kerjakan tadi, muncul ada utang PPN 5.500.000, utang PPH pasal 23 1.150.000 dan utang PPH pasal 26 11 juta. Maka ini akan kita bayarkan di tanggal 10 Oktober atau tanggal 10 bulan berikutnya gitu. Lalu kreditnya adalah kas atau bank. Nilai ini dari mana? Ini adalah akumulasi atau dari buku besar transaksi kita di bulan September. Ini adalah jurnalnya ya. Oke, ini jurnal. Kemudian untuk mengetahui berapa utang pajaknya, kita buka buku besarnya. Asumsinya ini buku besar utang PPH pasal 23, maka akan muncul buku besar utang PPH pasal 23 di sisi kredit 1.150.000. Lalu utang PPH pasal 26 bisa kita lihat, kita cocokkan dengan jurnal kita ada 11 juta ya di kredit. Lalu yang satu adalah hutang PPN jasa kena pajak luar negeri sebesar 5.500.000. Inilah yang akan kita bayarkan di bulan berikutnya. Ini penyetoran hasil pemotongan pajak, hutang pajak. Lalu untuk PPN-nya sendiri, biasanya perusahaan itu melakukan net off di akhir bulan ya. Di akhir bulan kita net off PPN keluaran dan PPN masukan, dan selisihnya itu kita catat sebagai utang pajak, utang PPN ya. Tapi di sini di ilustrasi ini kita langsung bayarkan di bulan berikutnya ya. Jadi ketika dihitung ternyata jumlah PPN keluaran kita adalah 19.500.000 dan PPN masukannya adalah 17.130.000. Jika PPN keluaran lebih besar daripada PPN masukan, maka akan timbul kurang bayar. Nah, kurang bayar ini akan kita bayarkan maksimal akhir bulan berikutnya sebelum PPN dilaporkan. Jadi di sini kurang bayarnya adalah 2.370.000. Kalau PPN keluaran lebih kecil daripada PPN masukan, maka akan terjadi lebih bayar PPN. Nah, kelebihan bayar PPN itu untuk masa Januari sampai November akan kita kompensasikan ke masa pajak berikutnya. Biasanya seperti itu ya. Tapi kalau di akhir tahun, treatmentnya bisa kompensasi atau bisa restitusi. Oke. Demikian materi untuk akuntansi pajak untuk PPN. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.